Selamat datang di Rumah Bahagia. Senang sekali saya Adri Basuki bisa kembali untuk berbagi cerita tentang proses perjalanan mindfulness, meditation, kemudian juga latihan kekuatan berpikir. Di Rumah Bahagia, kita belajar menjadi bahagia, kita belajar menjadi manusia yang lebih menghargai hidup kita, lebih mengenali diri kita, dan tidak reaktif dengan apapun yang berada di sekeliling kita. Hari ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman khusus mengenai apa sih manfaatnya meditasi untuk hidup kita. Ketika kita melakukan proses meditasi, pada dasarnya kita mencoba jeda dari segala rutinitas yang ada di dalam hidup kita. Tentunya saya yakin kita semua adalah orang sibuk, punya kegiatan mulai dari pagi hingga malam. Dan seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak hanya untuk mengembalikan diri kita terhadap diri kita sendiri, kembali mengenali diri kita sendiri. Dan menurut saya hal seperti itu adalah hal yang wajar, terutama untuk kita yang berada di kota besar atau kita yang memiliki begitu banyak aktivitas dari pagi hingga malam hari. Jadi proses meditasi adalah sebuah proses jeda di mana kita kembali kepada diri kita, kembali mensyukuri nafas kita, kembali menyadari keberadaan kita, dan mensyukuri apapun yang ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita mampu merasakan bahwa diri kita memang ada, diri kita memang bersama kita akan lebih mampu untuk mensyukuri apapun yang ada dalam hidup kita. Nah, proses meditasi ketika kita menenangkan pikiran kita, mencoba memejamkan mata kita, itu tentunya akan membuat kita sedikit lebih tenang pada awal, dan belajar menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya bergerak. Dan pada akhirnya, ketika kita menghilang atau berakhir dari dunia ini, tentunya semuanya itu tidak akan bergerak lagi. Jadi, proses jeda ini pun mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada alam semesta ini, dan juga kembali kepada Sang Pencipta. Hal pertama yang menarik dari sebuah proses meditasi ini, atau proses bagaimana kita mengambil jeda, mengambil break sebentar dalam hidup kita untuk kembali lagi kepada diri kita, untuk kembali lagi bisa menikmati keberadaan kita di waktu yang sekarang ini, adalah proses ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah tempat yang tenang dan fokus pikiran kita. Jadi kalau di tengah-tengah kesibukan kita, misalnya kita merasa diri kita anxious, atau merasa diri kita tidak nyaman, atau merasa diri kita cemas, kita bisa saja lari ke toilet, kemudian kita memasang earphone, kemudian mendengarkan musik yang menenangkan diri kita, dan kita fokus pada nafas kita untuk mengatur detak jantung kita menjadi lebih teratur, kemudian dari yang terengah-engah menjadi lebih pelan, sehingga kita bisa lebih merasa nyaman dengan diri kita. Jadi bayangkan betapa proses meditation atau proses bagaimana kita kembali kepada pengenalan diri kita ini, itu adalah sebuah hal yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentunya sahabat bahagia, ketika kita sudah dalam kondisi yang tenang, kondisi yang lebih nyaman dengan diri kita akan lebih mampu. Yang pertama adalah untuk mengatasi kecemasan, mengatasi anxiety di dalam diri kita. Mengapa? Karena ketika kita bisa mampu lebih tenang, mampu lebih nyaman dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mampu untuk berpikir setahap demi setahap tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya, atau bereaksi terhadap sebuah kondisi. Karena kebanyakan dari kita itu menjadi sangat reaktif. Hal-hal ini biasanya karena segala sesuatunya jadi autopilot. Jadi misalnya, ketika kita ada orang yang tidak setuju, autopilot kita mengatakan bahwa we have to fight back. Padahal ketika kita mengambil jeda, kita akan berpikir lebih jernih. Perlukah saya fight back? Perlukah saya bertengkar? Perlukah saya berargue? Atau sebenarnya saya hanya perlu mendengarkan dan kemudian saya akan kembali dengan jawaban yang lebih baik dalam kondisi yang lebih tenang. Yang berikutnya adalah dengan kita melatih meditation, melatih fokus pada pikiran kita akan juga lebih mampu fokus pada apapun yang kita kerjakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Seringkali karena begitu banyaknya hal yang datang dalam kehidupan kita menjadi tidak fokus. Sehingga kadang-kadang banyak orang berkata, saya nggak multitasking, saya tidak bisa mengerjakan begitu banyak hal dalam satu waktu.
Dan menurut saya hal itu adalah hal yang wajar. Dengan belajar meditasi dan belajar fokus pada pikiran kita tetap bisa menerima banyak pekerjaan, tetapi otak kita dan diri kita akan lebih mampu untuk fokus mengerjakan satu demi satu, sehingga hasilnya bisa selesai tepat pada waktunya dan lebih maksimal dibandingkan mengerjakan begitu banyak hal, tetapi tidak ada yang mencapai titik maksimalnya. Yang berikutnya adalah dengan kita melatih meditasi, melatih fokus pikiran kita akan lebih mampu untuk tidur lebih nyaman, beristirahat lebih baik. Karena dengan melakukan meditasi, kita membuat ritme jantung kita, ritme nafas kita menjadi lebih teratur dan lebih tenang, sehingga memudahkan kita untuk beristirahat, memudahkan kita untuk tidur di malam hari, dan dengan berlatih fokus pada pikiran kita, kemudian mencoba untuk berpikir pada nafas, mensyukuri nafas kita, mensyukuri hidup kita, maka kemungkinan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita perlahan-lahan bisa berkurang. Untuk semua sahabat, ingatlah bahwa semua proses ini adalah sebuah tahap demi tahap yang harus dilakukan dan dibutuhkan juga kesabaran. Tapi menurut saya, kalau kita cukup rajin melakukannya, kita akan lebih mampu untuk mempercepat proses tersebut. Dan yang berikutnya yang paling penting, ketika kita belajar meditasi, ketika kita belajar memfokuskan pikiran kita, belajar memfokuskan pada nafas kita akan lebih banyak punya positive thinking, positive feeling, positive attitude, positive feedback yang bisa membuat kita membuka lebih banyak lagi kesempatan dan membangun relasi lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena biasanya ketika kita menjadi sangat cepat, ketika kita melakukan segala sesuatunya autopilot, terkadang kita melupakan tentang perasaan orang lain, terkadang kita melupakan tentang apa yang seharusnya kita katakan dengan jauh lebih baik. Jadi begitu banyak hal positif yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat bahagia, itulah perjalanan saya dan apa yang saya pelajari dari sebuah proses saya mempelajari meditasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini bukanlah sebuah proses yang instan, dibutuhkan waktu dan kesabaran, tapi saya yakin semua proses pasti membutuhkan kedua hal tersebut, sabar dan waktu. Dan tentunya pada akhirnya, di dalam sebuah proses apapun, kalau kita melihat misalnya dalam kehidupan atlet, atau kehidupan seorang pengusaha, atau kehidupan seorang ibu atau seorang ayah, tetap dibutuhkan proses untuk berkembang, proses untuk memperbaiki diri, dan proses untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan menurut saya, itulah hal-hal yang bisa kita kembangkan dari belajar meditasi, belajar pernafasan, dan belajar mengenali diri kita dengan jauh lebih baik. Sahabat bahagia, semoga bermanfaat dan semoga mengingatkan kita untuk selalu mengambil jeda di sela-sela waktu kita, yang saya tahu kita semua adalah manusia-manusia yang sibuk. Tapi ingatlah untuk mengambil jeda, karena selain banyak hal positif yang terjadi ketika kita mengambil jeda untuk berpikir, untuk menenangkan diri kita, ini adalah salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri dan mendekatkan cinta pada diri kita yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, dan semoga berkenan. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa DM saya di Instagram @roemahbahagia, atau bisa juga bergabung di WhatsApp grup Rumah Bahagia. Bisa langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini di 08 11 11 2495. Dan jika lo berkenan, boleh subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena ini semoga bisa membantu lebih banyak orang, lebih banyak teman-teman yang lain untuk menjadi manusia yang lebih bahagia setiap harinya. Sahabat bahagia, bahagia adalah hak semua manusia dan kita berhak untuk memperjuangkannya. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Sampai bertemu di lain waktu, selamat menjalani hari dan terus berproses.